semua, masih bersama Kanisa dan Bapak Hendrik dalam siaran interaktif persiapan ujian akhir sekolah. Dan sepertinya sudah ada penelpon yang masuk, kita sapa yuk. Halo, Televisi Edukasi, dengan siapa di mana? Halo. Ya, dengan siapa Mas? Oka. Dengan Oka, di mana? Kuningan. Oh ya, Oka di Kuningan. Silakan pertanyaannya. Bagaimana cara mengatasi limbah? Bagaimana cara mengatasi limbah? Silakan Pak Hendrik. Iya, baik. Oke, pertanyaannya bagaimana kita cara mengatasi limbah? Yang jadi masalah limbah apa dulu nih Kanisa ya? Nah, kalau limbah rumah tangga seperti contoh kita tadi di muka, misalnya waktu saluran air kita macet ya, gara-gara apa? Sabun, kemudian deterjen, kemudian ada minyak yang kita buang ya. Nah, itu secara mudahnya adik-adik bisa menggunakan air panas gitu ya, air panas kemudian kita aliri di situ, nanti dia akan larut, baru kita siram dengan air yang banyak. Atau kalau limbahnya itu sudah mengeras dan sudah menggumpal menjadi seperti batuan gitu ya, itu kita bisa menggunakan yang disebut dengan soda api atau soda api ya. Jadi kita tuangkan, nanti dia akan melarutkan itu semua, kemudian dia akan keluar. Tapi itu pun nanti keluarnya masih berupa limbah. Oh, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Jadi limbah ini sulit untuk dinetralisir ya tanpa ada proses kimia yang cukup panjang. Gitu kan Nisa, ya. Jadi kalau untuk antisipasinya tadi bisa dengan air panas ataupun soda api ya. Cukup jelas ya untuk Oka di Kuningan. Dan kita lanjut ke indikator selanjutnya ya Pak ya. Selanjutnya menarik sekali nih, berhubungan dengan pertanyaan di segmen sebelumnya. Iya. Di sini kita mengidentifikasikan fungsi bahan kimia yang terdapat dalam makanan. Nah, ini kita bisa lihat kira-kira dalam makanan ini ada apa saja yang kita makan itu ternyata ini loh yang kita makan bahan kimianya berupa ini gitu ya Kanisa ya. Ya, mari kita lihat sama-sama bahwasannya dalam bahan makanan itu ternyata ada pengawet yang berupa natrium benzoat, natrium nitrat, asam sitrat ya. Kemudian juga ada pemanis buatan. Pemanis buatan ini ada sakarin, ada siklamat, ada dulcin ya, ada dulcin. Nah, yang menarik di sini Kak Nisa, bahwasannya sakarin itu sangat-sangat manis. Bahkan bisa sampai 500 kali manisnya dari gula. Oh, seperti itu ya. Biasanya untuk produk-produk apa ya? Produk-produk untuk biasanya gula-gula diabetes ya, orang-orang diabetes yang menggunakan ini. Sehingga sedikit saja dia sudah manis gitu ya. Kemudian siklamat. Siklamat ini lumayan ini, hanya 250 kali. Waduh, kemudian dulcin ya. Ini merupakan pemanis buatan ya. Nah, kemudian juga ada penyedap rasa. Penyedap rasa di sini biasanya kita menggunakan yang disebut dengan MSG, monosodium glutamat ya. Di situ. Nah, inilah bahan-bahan pengawet yang bahan-bahan makanan yang mengandung kimia ya. Dan ini sering ada dalam kehidupan kita ya, Kak Nisa ya. Tanpa sadar kita bahan kimia mengkonsumsinya kita ya. Gitu ya. Ya. Nah, karenanya kita harus hati-hati ya. Baik, kita lanjutkan. Di sini saya punya pertanyaan nih, Kak Nisa ya. Oke. Di sini pertanyaannya adalah siklamat atau salah satu zat aditif pada makanan berguna sebagai ini tadi sudah dijelaskan ya. Tadi sudah saya jelaskan. Kalau ada yang memperhatikan pasti tahu ya. Ini yang katanya lebih titik-titik dari titik-titik 500 kali gitu ya, 500 kali bayangin ya. Besar sekali ya. Yaitu sebagai pemanis ya, Kanisa. Nah, jadi kalau kita perhatikan ternyata zat aditif ini sangat banyak dalam kehidupan kita. Nah, ada beberapa yang harus kita perhatikan Kanisa ya. Jadi zat aditif yang boleh masuk dalam kehidupan kita itu yang ada dua macam.
Yang pertama yang aman kita konsumsi, yang kedua yang sesuai dengan takaran hariannya. Oh, gitu. seperti itu. Mungkin bisa kita bahas lebih lanjut nanti karena ternyata sudah ada penelpon nih, Pak. Iya. Ya, halo, kita sapa. Halo, Televisi Edukasi. Dengan siapa di mana? Halo, Ya. Halo, dengan siapa di mana? dengan Aldi Aldi di mana, Mas? di Makassar. Di Makassar. Ya, silakan Mas Aldi pertanyaannya. Bagaimana itu kalau nasi campurkan dengan garam? Lama kelamaan akan menjadi bagaimana? Bagaimana bila Kalau nasi campurkan dengan garam, lama kelamaan bagaimana itu? Oh ya, terima kasih Mas Aldi atas pertanyaannya. Ya, Iya, menarik ini Pak. menarik sekali ya. Selama ini kita tidak ada pernah dengar bahwasannya orang yang mengkonsumsi garam itu akan langsung meninggal atau langsung terkena dampak yang pasti. Tapi kondisinya seperti ini ya, Dek ya. Jadi ketika kita mengkonsumsi nasi yang merupakan karbohidrat dengan garam gitu ya, lama-kelamaan otomatis akhirnya nanti kita akan terjadi yang namanya penggumpalan darah. Akhirnya nanti yang terjadi adalah tensi kita tinggi, darah tinggi. Karena apa? Darah agak lambat jalannya gitu ya. Kalau kita banyak mengkonsumsi garam. Namun, nah ini sekali lagi, ketika kurang dengan mengkonsumsi garam, yang terjadi apa? Gondok, Sakit gondok ya. Jadi konsumsi yang paling baik adalah yang sesuai dengan takarannya. Jadi yang sedang-sedang tidak terlalu saja banyak gitu ya, dan Pak ya? tidak terlalu sedikit itu ya. Ya. Jadi rata-rata semua zat kimia selain mempunyai kelebihan juga Pasti ada ada efeknya. kekurangan, ya. Iya. Kita lanjut ke latihan soal selanjutnya ya Pak. Iya, baik. Latihan soal selanjutnya ya, adik-adik. Di sini kita lihat salah satu cara mengawetkan makanan adalah dengan menggunakan. Oke, ini juga sudah tadi dibahas, ya di awal dibahas. Apakah dengan aspartam, apakah dengan MSG atau monosodium glutamat, apakah dengan siklamat atau dengan natrium benzoat. Ya, kalau adik-adik yang memperhatikan tentu tahu. Ya. Ya, jawabannya adalah dengan menggunakan natrium benzoat atau D ya, Pak. Ya, jawabannya yang D ya kan Nisa ya. Jadi itu. Nah, kalau aspartam tadi kan kita gunakan untuk pemanis ya. Pemanis sama dengan siklamat. Siklamat juga sebagai pemanis. Sedangkan MSG itu kita gunakan sebagai penyedap rasa ya, yang sekarang kita sering bilang dengan petsin ya. Oh ya. Itu gitu kan Nisa ya. Dan satu lagi itu di pilihannya? Iya. Kalau natrium benzoat kita gunakan ya untuk pengawet. Oh ya, dan sudah ada pertanyaan lagi Pak. Baik. Melalui SMS di nomor 0857 638 sekian yang menanyakan mengapa zat pemanis pada makanan dapat merusak gigi. Wah, ini juga ini yang penting sekali ya Pak. Penting sekali. Jadi sebetulnya zat pemanisnya itu sendiri sebetulnya kalau kita bersihkan gigi kita sih nggak masalah ya, nggak masalah. Hanya kalau gigi kita nggak dibersihkan dari zat pemanis itu ya, apapun sisa-sisa makanan, tidak hanya zat pemanis ya, tidak hanya pemanis ya kan saya, apapun sisa makanan ketika itu tidak dibersihkan dari gigi itu akan menyebabkan kerusakan gigi ya, karena yang menyebabkan kerusakan gigi itu bukan zat pemanisnya tapi bakteri yang ada di dalamnya ya. Seperti itu kan saya. Jadi caranya adalah dengan rajin-rajin membersihkan gigi. Iya. Gitu. Baik, kita masuk ke soal sudah ada penelpon lagi. Kita sapa. Halo, Televisi Edukasi. Dengan siapa di mana? Halo. Ya. Dengan siapa di mana? Dari Melki di Gorontalo. Dari Melki di Gorontalo. Ya, silakan pertanyaannya. Contoh-contoh benda yang mengandung kimia dalam kehidupan sehari-hari. Contoh-contoh benda yang mengandung zat kimia dalam kehidupan sehari-hari. Iya, contoh-contohnya ya. Dan halo Melki. Halo Kak. Melki? Iya. Dan apa tadi? Ada pertanyaan tambahan? Halo. Oh ya, cukup ya. Oke, jadi
contoh-contoh bahan-bahan kimia yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari tadi ya. Pertanyaannya bagus sekali ya. Banyak sekali sudah kita bahas. Contoh yang paling mudah adalah yang merupakan bahan kimia, misalnya saja garam. Garam sudah ada unsur kimianya. Kemudian juga vetsin tadi ya, itu monosodium glutamat. Kemudian juga sabun mandi, itu tadi juga ada bahan kimianya ya, NaOH dan KOH ya, natrium hidroksida dan kalium hidroksida. Nah, kemudian di dalam pasta gigi kita juga ada bahan kimianya. Juga deterjen ada bahan kimianya, kemudian pemutih juga ada bahan kimianya. Jadi banyak sekali, hampir semua segi dalam kehidupan kita, apa yang kita gunakan itu ada bahan kimia. Ya. Okay. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, Pak. Melalui SMS dari nomor 0821 2651 sekian yang menanyakan bagaimana mengetahui ambang batas penggunaan zat pengawet pada makanan. Ya, baik. Bagus sekali pertanyaannya tentang bagaimana sih kita mengetahui ternyata makanan tersebut memiliki bahan pengawet yang sesuai dengan standar. Baik, adik-adik di rumah, bagaimana kita mengetahuinya? Tentunya standar dari ambang batas untuk pengawet itu ditentukan oleh yang namanya BPOM. BPOM, ya, Badan Standar Badan POM ya, Pak? Badan POM. Nah, di sini kita bisa minta informasi, tapi yang jelas di setiap struktur spesifikasi dari makanan yang kita beli, di situ pasti tercantum bahan pengawetnya itu sekian persen. Nah, kalau udah tertulis di situ, saya yakin itu adalah yang disesuai dengan Badan POM itu sendiri, karena pada dasarnya itu didasari oleh misalnya saja sekian kilogram produk itu bolehnya sekian miligram bahan pengawetnya, dan masing-masing bahan pengawet itu berbeda. Ya, jadi bisa kita lihat dari kemasannya kemasannya. Dan adik-adik, seperti yang tadi sudah kakak sampaikan di awal, bahwa sekarang kita akan mengadakan kuis Si Kuadran, cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Dan saat ini di studio sudah ada kakak Irawa, kakak Adit. Ya. Halo Kanisa. Halo Kak Adit, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Halo Kanisa sendiri gimana, apa kabar? Alhamdulillah baik. Hari ini topiknya seru sekali ya Kanisa. Iya, banyak sekali pertanyaan hari ini ya. Iya, pertanyaannya dengan apa ya? Maksudnya menyambung dengan materi-materinya ya Kanisa. Iya, benar sekali. Ya, silakan Adit untuk menyampaikan kuis. Terima kasih Kanisa. Saatnya kuis Si Kuadran, cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Ya, halo apa kabar teman-teman? Jumpa lagi sama Kak Adit dalam acara kuis Si Kuadran, cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Bagi teman-teman yang ingin mengikuti kuis ini, langsung saja telepon di 0800 140 3046. Sekali lagi di 0800 140 3046. Dan ada hadiah menarik buat teman-teman yang berhasil menjawab pertanyaan dari Kak Adit. Kira-kira apa sih hadiahnya? Seperti ini ya, Kak Adit kasih tahu nih. Seperti ini. Udah lihat bukan? Menarik bukan ya? Iya, sekarang saatnya Kak Adit kasih pertanyaan ya. Pasti udah gak sabar ya. Siap-siap nih. Pertanyaannya adalah, berikut ini yang tidak termasuk pemanis buatan adalah A. Glukosa atau B. Dusin. Sekali lagi, berikut ini yang tidak termasuk pemanis buatan adalah A. Glukosa atau B. Dusin. Iya, kalau udah tahu jawabannya langsung telepon aja di 0800 140 3046. Karena ada hadiah yang menunggu buat kamu-kamu yang berhasil menjawab pertanyaan dari Kak Adit. Ya, apakah udah ada penelpon masuk? Ya, halo, dengan siapa di mana? Ya, sepertinya belum ada penelpon masuk nih. Halo? Iya, halo, dengan siapa di mana? Dengan Husni di Purwokerto. Iya, Husni di Purwokerto. Husni, passwordnya dulu, Husni. Kuis Si Kuadran, cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Iya, betul sekali. Langsung Husni, jawabannya apa? Yang A atau yang B nih, Husni? Yang B. Yakin yang B? Iya, yang B. Yakin yang B ya? Iya, yang B. Sayang sekali Husni, jawaban kamu salah. Yang benar adalah yang A, glukosa. Dan buat kamu jangan patah semangat ya, karena masih banyak kesempatan untuk mengikuti kuis Si Kuadran di lain kesempatan. Dan buat yang lain, tetap terus mengikuti acara kuis Si Kuadran karena banyak hadiah menarik buat kamu semua yang berhasil menjawab pertanyaannya. Dan sekarang Kak Adit pamit dan saatnya kita balik ke Kanisa.
Ya, terima kasih Kak Adit. Tadi yang menjawab adalah Husni ya. Husni, Dan ya. mungkin sedikit ada masukan dari Bapak? Oke, baik. Adik-adik, jadi pertanyaan tadi mengenai pemanis yang bukan termasuk pemanis apa? Buatan ya. Bukan termasuk pemanis buatan. Jadi kalau yang buatan itu adalah yang tadi ya, sinklamat, kemudian ada sakarin, kemudian juga ada dulsin ya. Jadi adik-adik harus perhatikan itu tadi, bukan termasuk pemanis buatan. Jadi yang termasuk pemanis alami ya. Kalau pemanis alami apa adik-adik? Glukosa ya. Jadi itu yang harus kita lakukan. Ya, mungkin tadi kurang teliti ya. Oke. Semoga di kesempatan berikutnya dapat memenangkan hadiah dari kami ya. Ya. Oke, sekarang kita sudah masuk di akhir. Benar sekali pembahasan pada hari ini. Mungkin sekarang bisa disampaikan Pak Hendrik kesimpulan dari apa yang kita bahas pada hari ini. Oke, baik. Jadi adik-adik, pada hari ini kita sudah membahas tentang bahan-bahan kimia dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, setelah kita mengetahuinya, karena banyak sekali bahan kimia yang ada dalam kehidupan kita dan kita tidak lepas dari semuanya itu, sebagai manusia kita harus menjadi orang yang bijak bagaimana kita mengkonsumsinya. Jangan sampai kita terlalu banyak mengkonsumsi seperti itu, akhirnya kita sakit. Kurang mengkonsumsi seperti itu juga kita akan sakit, sehingga kita harus cerdik untuk mengkonsumsinya dengan tepat takarannya, sehingga apa yang masuk dalam tubuh kita itu menjadi sesuatu yang bermanfaat buat tubuh kita. Ya, jadi kuncinya adalah bijak dalam menggunakannya ya Pak. Terima kasih banyak Bapak Hendrik, juga untuk adik-adik di rumah yang telah menyaksikan siaran interaktif persiapan ujian akhir sekolah. Tetap semangat belajar, saya Kanisa serta seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.